Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Dr. Cucun Sunaningsih SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang kami hormati, tak lupa rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang taat dan setia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas 3A yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Ida Widiawati dengan NIM 2102130, dan rekan saya Ahmad Nurul Hafid dengan NIM 2104681, Ajija Ahmad dengan NIM 2102289, dan Yosep Hadika Hidayat dengan NIM 2106850. Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun pembahasannya, pertama, konsep manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan yang terakhir, Professional Learning Community atau PLC. Baik, kepada para presentator disilakan. Dalam kesempatan ini juga saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun pembahasan pertama mengenai definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage berasal dari kata manus yang memiliki arti tangan. Dengan begitu, manajemen dapat diartikan sebagai orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya mengenai definisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha, wakil kepala sekolah, pustakawan, komite, penjaga, dan anggota kebersihan. Selanjutnya yaitu tugas Ditjen PMPTK. Berdasarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK atau lebih dikenal dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Dan yang terakhir, fungsi Ditjen PMPTK. Fungsi Ditjen PMPTK yaitu penyiapan perusahaan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Demikian penjelasan dari saya serahkan kembali kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini terdapat beberapa aktivitas manajemen, diantaranya yang pertama ada perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik serta kependidikan atau sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Dengan melaksanakan perencanaan ini, maka segala fungsi sumber daya manusia
manusia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Merujuk pada teori perencanaan sumber daya manusia tersebut, ada beberapa metode yang dapat dipakai seperti metode tradisional. Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi, dan metode perencanaan terintegrasi. Dalam metode perencanaan ini, segala perencanaan berpusat pada visi strategis, yang mana visi tersebut dijadikan standar pencapaian. Yang kedua, ada seleksi. Seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan utama dari seleksi yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan dan dinilai mampu dalam menjalankan tugas dan dalam jabatan tersebut, mendapatkan kepuasan dalam jabatan sehingga dapat bertahan dalam sistem, menjadi kontributor efektif bagi pencapaian tujuan dalam sistem, memiliki motivasi untuk pengembangan diri, dan membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Nah, ada beberapa tahapan proses seleksi dalam manajemen guna untuk mencapai tujuan seleksi itu sendiri, yaitu ada proses seleksi, praseleksi, seleksi, dan pasca seleksi. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan karir, merupakan usaha pendayagunaan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Tujuannya tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Selanjutnya yang keempat ada penilaian. Penilaian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensi untuk berkembang. Nah, performa ini mencakup prestasi kerja, cara kerja, dan pribadi, sedangkan potensi untuk berkembang mencakup kreativitas dan kemampuan mengembangkan karir. Yang kelima ada kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberi organisasi kepada pegawainya. Ada beberapa macam kompensasi, yaitu kompensasi secara langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan komisi secara tidak langsung, misalnya seperti asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan lain-lain. Yang keenam ada pemberhentian. Pemberhentian merupakan proses yang membuat seorang pendidik dan tenaga kependidikan ini tidak lagi dapat melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang berhenti dari pekerjaannya, yaitu yang pertama karena permintaan sendiri untuk berhenti, kedua mencapai batas usia pensiun, ketiga karena adanya penyederhanaan organisasi, keempat karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana seperti melanggar sumpah jabatan atau korupsi. Yang kelima, karena yang bersangkutan tidak cukup cakap dalam jasmani maupun rohaninya. Yang keenam, karena meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sehingga pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. Dan yang ketujuh atau terakhir, yaitu karena meninggal dunia. Sekian dari saya, materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB. Nah, PKB ini merupakan suatu pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan ini merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru. Oke, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan PKB. Yang pertama, yaitu PKB harus berfokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajarnya. Nah, yang kedua, yaitu setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB ini dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Nah, yang keempat, yaitu bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB ini sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Yang kelima, yaitu cakupan untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian, pendidikan terkini, dan teknologi ataupun itu seni. Nah, yang keenam, yaitu proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru itu sendiri. Yang ketujuh, PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi misi dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah atau kabupaten. Nah, yang kedelapan, yaitu sedapat mungkin kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya, yang kita sebut di gugus yaitu KKG ataupun itu MGMP. Nah, yang kesembilan, yaitu PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan. Oke, untuk yang selanjutnya ada tujuan umum PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, tujuan umum PKB adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam tujuan khususnya yaitu ada yang pertama, memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu memfasilitasi guru mutakhir kompetensi sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, yaitu memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Yang keempat, yaitu mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru. Sekian pemaparan materi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk presentator berikutnya, saya persilahkan. Terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya adalah Professional Learning Community. Yang pertama ada pengertian Professional Learning Community. Komunitas berasal dari bahasa Latin, yaitu komunitas yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan menjadi komunis yang berarti sama. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Apa masyarakat setempat? Maksud dari masyarakat setempat itu apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik itu kelompok besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Maka kelompok tersebut dapat disebut masyarakat setempat. Sedangkan learning community atau komunitas belajar merupakan suatu model pembelajaran yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran, yaitu proses pembelajaran membelajarkan antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik dengan peserta didik, bahkan antara masyarakat sekolah dengan masyarakat di luar sekolah, agar prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Selanjutnya ada ruang lingkup Professional Learning Community. Keberadaan Professional Learning Community di sekolah dapat diidentifikasikan dari karakteristik 5 hal, yaitu kepemimpinan yang mendukung dan bersama, nilai-nilai dan visi misi bersama, belajar bersama, kondisi sekolah yang mendukung, dan praktik yang dikaji bersama.
Terdapat juga karakteristik dan kunci pada professional learning community, yaitu yang pertama ada professional kultur, adanya budaya profesional, leadership yaitu adanya kepemimpinan, focus on students yaitu fokus kepada peserta didik, terus juga ada focus on professional learning atau fokus pada pembelajaran profesional. Yang terakhir adalah performance and development yaitu kinerja dan pengembangan. Di dalam professional learning community dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Dari faktor internal ini di antara lain ada kondisi fisiologis yaitu kondisi fisik, jasmani dan kesehatan organ tubuh dapat memberikan pengaruh positif bagi pembelajaran. Kedua ada kondisi psikologis, tingkat kecerdasan atau inteligensi, tingkat pengetahuan mempengaruhi juga dalam proses pembelajaran, termasuk peserta didik yang memiliki pengetahuan bawaan ataupun IQ tinggi. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana yang pertama ini guru yang sedang melakukan kegiatan mengajar dan mendidik. Peran penting guru dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, kurikulum ialah suatu komponen yang menjadi patokan dalam menyampaikan tujuan pencapaian dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, metode ialah suatu cara guru agar peserta didik nyaman dan dapat memahami pembelajaran yang disesuaikan metodenya. Yang keempat ada evaluasi, ialah penilaian atau tolak ukur terhadap pencapaian peserta didik. Yang kelima ada sarana dan prasarana, ialah suatu penunjang dalam keberlangsungan pembelajaran. Yang terakhir, lingkungan meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Selanjutnya ada tujuan Professional Learning Community. Tujuan PLC ini di sekolah atau satuan pendidikan yaitu memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. Yang kedua, PLC akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan keyakinan guru akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Guru menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para peserta didik. Dan yang terakhir, pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Jadi secara umum kegiatan ini bertujuan untuk membentuk learning community atau komunitas belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan profesional kepada guru-guru, pemahaman konsep bagi guru-guru, kemampuan pedagogik guru dalam pembelajaran, kemampuan guru dalam menggunakan ICT, kemampuan guru dalam melaksanakan PTK dan menghasilkan karya tulis ilmiah, dan terakhir kemampuan guru berinovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan dalam Professional Learning Community. Yang pertama ada KKG atau MGMP sekolah. Maksud KKG ini adalah komunitas atau kelompok kegiatan profesional bagi guru SD atau MI yang masih berada dalam satu gugus atau kecamatan. Pada prinsipnya hampir sama dengan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Keberadaannya ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan skill guru, baik saat berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya ada PLC level satuan pendidikan. Sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem penjamin mutu internal atau biasa disebut SPMI. SPMI ini mewajibkan sekolah melakukan upaya-upaya yang dapat memastikan terlaksananya layanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Jadi kepala sekolah harus membentuk tim penjamin mutu sekolah atau biasa disebut TPMPS. TPMPS ini membantu upaya-upaya sekolah untuk mencapai dan melampaui standar nasional pendidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.